Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa qala aydan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aydan akayyisu man dana nafsahu lima ba'da mautih, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyunal karim. Saudara-saudaraku, para jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qudrah wal iradah Allah, kuasanya dan kehendaknya telah menghantarkan kita semua di siang hari ini untuk berada di sini, duduk bersama bermuajahah, penuh khusyuk, penuh khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kerinduan, ada cinta kepada Sang Maha Kuasa, ada harap untuk berjumpa, dan inilah bukti bahwa kita beriman kepada Sang Maha Kuasa. Saudara, khatib mengajak, di saat kita sekarang sudah berada di sini, mari kita jadikan saat ini adalah momen spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa sebenarnya kita bukan sedang duduk, tapi kita sedang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan sedang berkumpul, tapi sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah masih sayang sama kita. Allah masih berkenan menuntun dan membimbing kita, bahkan menempatkan kita saat ini. Dan sangat disayangkan kalau saat ini tidak kita jadikan spesial momen. Untuk itu mari kita lepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nyamankan kalbu kita, jiwa kita, pikiran kita di sini. Mari kita nikmati kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah catatan, andai saja kita sudah merasa senang bersama Allah, bahagia bersama Allah, maka kesenangan dan kebahagiaan dengan selain Allah hanya perkara kecil dan selingan saja. Adanya tak bikin bangga, tiada tak bikin sengsara, karena seorang beriman hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, mari kita syukuri rahmat Allah yang besar ini. Salawat wassalam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Dan sebagai khatib tak lupa berwasiat takwa. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap sesuatu selalu disertai dengan sesuatu penyerta atau ciri yang mengikutinya. Orang sukses
biasanya sebelumnya memiliki karakter kesuksesan yang ia bangun. Orang baik juga biasanya ia memiliki sesuatu karakter kebaikan yang ia bangun. Orang yang mulia biasanya ia juga memiliki karakter kemuliaan yang ia bangun dalam kehidupannya. Saudara, kita semua sadar, sangat faham, sangat mengerti bahwa dunia hanya persimpangan, hanya manzilah, hanya tempat sementara. Dan kita ingin satu saat di tempat yang baru kita akan bahagia. Dengan bahasa lain, kita ingin masuk surga, menikmati suguhan dan sajian terindah di dalamnya. Saudara, sebagai sebuah pertanyaannya, pantaskah dan layakkah kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di siang hari ini khatib ingin mengajak orang-orang yang pantas dan layak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya punya ciri-ciri yang menyertainya. Dengan bahasa lain, mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan para penduduk surga di muka bumi ini, supaya kita kelak layak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya kalau kita kembangkan kebiasaan ini, bukan saja sukses di surga, tapi dunia juga dia akan sukses. Karena ini hal yang teramat sangat penting yang Nabi buktikan, para sahabat buktikan, dan Quran telah mencatat dalam ayatnya, dalam firman Allah Jalla wa'ala, dalam surah yang sering kita baca. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-17, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ada 5 item, 5 kebiasaan, 5 habits yang mari kita bangun sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk sukses di dunia wal akhirah. Pertama, as-sabirina, para penduduk surga yang berada di muka bumi adalah mereka orang-orang yang sabar. Saudara, kita sering mendengar kata ini dan mungkin kita katakan saya sudah sabar, tapi sebagian orang ada mengatakan saya tidak sabar. Padahal sabar ini perkara yang teramat sangat tinggi nilainya. Di saat seseorang sabar, innallaha ma'as-sabirin, ketika orang sabar maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan saudaraku sekalian, ketika kita bicara sabar, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tidak ada istilah sabar berhenti. Banyak kesuksesan yang tidak ia capai gara-gara sabarnya tidak berhenti, tidak berlanjut. Tinggal beberapa meter, tinggal beberapa saat, tapi kemudian sabarnya hilang, kesuksesan dan kemenangan tak ia dapatkan. Sehingga perintah Allah bagaimana? Di dalam surah yang sama, surah Ali Imran disebutkan ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hei orang-orang beriman, bersabarlah dan terus kuatkan kesabaranmu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Allah memerintahkan sabar dan kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Sesungguhnya Allah telah siapkan sebuah tempat yang teramat sangat tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Orang yang sabar itu Allah siapkan al-ghurfah, tempat yang teramat sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang pertama, mari kita bangun kesabaran. Tentu sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar di saat menerima takdir dari Allah yang tidak menyenangkan. Yang kedua, as-sadiqin, karakter yang mari kita bangun. Menurut Al-Quran, surah Ali Imran surah ayat 17 ini sebutkan as-sadiqin, orang-orang yang sadik, yang benar. Khatib ingin katakan saudaraku sekalian, pastikan langkah kita berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena akhir kehidupan kita ada langkah awal kita yang sekarang kita tempuh. Bahkan akibat yang kita terima buah dari karya saat ini. Kalau langkah kita benar, maka pasti kita akan sampai kepada tujuan yang sesuai diharapkan. Saudara, benarnya bukan menurut versi kita, tapi benarnya menurut versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Disebutkan alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Yang dimaksud dengan benar, orang-orang yang shadiq adalah mereka yang melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup dan matinya ia persembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengabdikan dirinya kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, maka saat itu ia telah menjadi orang-orang yang shadiq. Rasulullah SAW disebut as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq.
ini menyertai kehidupan kita. Dan pastikan kalau saya duduk saya benar, kalau saya berjalan saya benar, kalau saya bersikap saya benar. Dan harus menjadi kebiasaan ketika seseorang benar langkahnya, sesuai prosedurnya, sesuai norma, sesuai aturan, sesuai dengan manner, maka pasti akan timbul kenyamanan, tidak ada ketakutan. Bayangkan oleh Anda sedang melangkah ke sebuah tempat, langkah Anda salah, maka pasti tak nyaman, tak enak. Tapi langkah Anda benar, Anda akan menikmatinya. Tidak ada ketakutan di muka bumi ini kalau kita ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebuah kebenaran. Hadza siratum mustaqim. Jalan Allah adalah jalan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan catatannya, kalau kita nggak ikut petunjuk Allah, terus mau ikut petunjuk siapa? Kalau nggak ikut jalan Allah dan Rasulnya, mau ikut jalan yang mana lagi, saudaraku sekalian? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina. Yang ketiga, qanitin, kepatuhan. Saudara, seringkali kita suka berontak ketika diperintah. Padahal ketika ada perintah, cukup kita katakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya ikuti, siap laksanakan. Kenapa? Sadar betul ketika Tuhan memerintah, pasti ada sesuatu yang sangat mahal yang hendak Ia berikan. Ketika Tuhan melarang, pasti ada sesuatu yang sedang dijaga supaya kita tidak jatuh. Maka tunjukkan sikap qanitin. Saya tunduk dan taat sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan qanit ini akan menjadi keselamatan buat kita. Seseorang di lampu merah misalkan, ketika lampunya berwarna merah dia berhenti, dia qanit, dia tunduk, dia akan aman. Tapi di saat ia melanggar, sebenarnya ia sedang mempertaruhkan sebuah resiko besar. Di dunia ada rambu-rambunya, saudaraku sekalian. Ketika rambu ini kita langgar, kita nggak patuh, maka kita sedang siap-siap menerima risiko besar. Dan risiko besar kita adalah na'udzubillah, Allah tempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal munfiqin. Mari kita bangun adalah bagaimana kita termasuk orang yang munfik. Apa itu munfik? Mereka yang hidupnya selalu berinfak, memberikan manfaat. Saudara, apalah artinya kita punya sesuatu kalau sesuatu tidak memberikan manfaat untuk kita semua? Diberikan harta tapi tak membawa manfaat, diberikan kedudukan tak membawa manfaat. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna habban nasi lillahi ta'ala, bahwa manusia yang paling Allah cintai adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dalam hadis lain disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sebagai sebuah pertanyaannya, sekian lama kita hidup di muka bumi, sekian puluh tahun, bahkan usia pensiun sudah mulai dekat, seberapa banyak manfaat yang sudah kita berikan? Karena hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang kita sudah berikan. Saudara, bukan berapa banyak orang menghargai kita, tapi sudah berapa banyak kita menghargai orang lain. Sudah berapa banyak orang memuliakan kita, bukan, tapi seberapa banyak kita sudah memuliakan orang lain. Itu orang-orang yang bermanfaat. Hari ini sudah berapa ribu ucapan salam yang kita sebarkan kepada orang lain. Padahal Nabi Muhammad menyebutkan bahwa amal yang paling Allah cintai, inna habbal amala indallah, amal yang Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala kulli muslimin, kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Kalau dia senang dengan dihargai, hargai dia. Senang dengan dimuliakan, muliai. Senang dengan diberi dia. Kenapa? Prinsipnya bahwa saya hidup di muka bumi ini harus menjadi orang yang banyak manfaat. Dan terakhir yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu ciri penduduk surga adalah mereka bangunnya lebih pagi. Di dalam surah Az-Zariyat disebutkan ayat ke-15, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga yang ada mata air di sekitarnya. Ayat 18 disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, mereka di waktu sahur beristighfar. Saudara, khatib mengajak, ini sebuah tawaran, ini sebuah ciri yang harus kita penuhi, bahwa seandainya kita ingin layak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, mari bangun lebih pagi. Sebelum subuh sudah bangun. Dan hum yastaghfirina bil ashar, mereka di waktu sahur beristighfar. Saudaraku sekalian, timbul sebuah pertanyaan, Ustaz, kenapa istighfar harus saya dahulukan?
Ketika seseorang istighfar, disebutkan dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar, siapa yang sanggup melazimkan istighfar sebelum subuh, dia sudah bangun, dia beristighfar. Yaj'al min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setidaknya Allah berikan 3 jaminan. Susahnya akan diberikan kemudahan, sengsaranya akan diganti dengan bahagia, dan yang ketiga akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal innahu huwal ghafurur rahim.